Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Saat ini konteks besar kita adalah setiap manusia melakukan komunikasi, tapi sedikit yang terkoneksi. Saat ini kita belajar tentang menjalin hubungan lebih dari kata-kata. Kita sedang belajar 4 tingkat di dalam menjalin hubungan, yaitu menjalin hubungan secara visual. Nah, bagaimana meningkatkan menjalin hubungan secara visual? Kita akan lanjutkan ke hal yang ketiga, yaitu bergerak dengan suatu kesadaran akan tujuan. Bergerak dengan suatu kesadaran dan tujuan. Saat John C. Maxwell ada di perguruan tinggi, dia ingin mendapatkan pekerjaan di sebuah toko bahan makanan. Begitu pula teman kuliah dia bernama Steve Banner. Jadi ia dan Steve melamar pekerjaan itu bersama-sama. Manajer itu menjumpai mereka di depan toko dan meminta mereka mengikuti ke belakang. Di sana mereka mengisi formulir lamaran. Saat mereka selesai, ia berkata bahwa besok ia akan memberitahukan keputusannya kepada mereka tentang siapa yang akan diterima. Steve ternyata yang diterima di dalam pekerjaan itu. Beberapa minggu kemudian, John menemui manajer itu untuk bertanya kepadanya, mengapa ia tidak memilih dirinya. John bertanya apakah dia telah melakukan kesalahan di dalam pengisian lamaran itu sehingga itu justru melemahkan dia. Itu tidak ada hubungan dengan lamaran, kata dia. Saya memilih Steve karena ia berjalan ke belakang toko itu dengan bersemangat dan lebih memiliki energi daripada diri Anda. Nah, sahabat Mr. Sorchan, John tidak akan pernah melupakan pengalaman tersebut. Bukankah penilaian orang itu selalu berbeda-beda, ya, berdasarkan bagaimana mereka membawa diri mereka. Seseorang menyedot perhatian sementara yang lain mendorong orang lain untuk mengabaikannya. John pernah mendengar bahwa para perampok dan pencopet memilih korban mereka berdasarkan bahasa tubuh. Jika seseorang berjalan dengan bersemangat, penuh percaya diri dan waspada, para penjahat seringkali akan meninggalkannya dan mencari korban yang lain. Seseorang yang kurang percaya diri dan yang kurang waspada akan menjadi sasaran daripada para pencopet dan para perampok tersebut. Nah, sahabat Mr. Sorchan, gerakan itu selalu menyampaikan sebuah pesan yang jelas untuk seseorang ketika berkomunikasi. John selalu sadar hal itu setiap kali dia berada di atas panggung. Dia bergerak cepat dan penuh percaya diri di panggung karena dia ingin orang-orang itu mengetahui bahwa dia itu terhubung dengan pendengarnya. Dia tahu bahwa saat dia bergerak mendekat ke pendengarnya, itu bermanfaat untuk menciptakan suatu perasaan keakraban. Dan dia berusaha untuk tidak menjadi statis. Dia tahu bahwa jika dia bergerak di sekitar dia setiap beberapa menit, orang-orang merasakan energi dia dan kemungkinan besar mengikuti pembahasan daripada John. Lalu yang selanjutnya adalah menjaga sikap tubuh terbuka. Menjaga sikap tubuh terbuka. Rintangan-rintangan jasmani seringkali merupakan rintangan terbesar dalam menjalin hubungan bagi seseorang
yang berusaha untuk berkomunikasi. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi John untuk memahami hal ini dan menjadi lebih efektif dalam komunikasi dia. Saat dia mulai pertama kali berbicara di depan publik, dia biasanya berdiri di belakang sebuah mimbar yang tidak bergerak. Sebagai akibatnya, dia merasa terpisah dari pendengar dia. Saat dia mulai melangkah dan berjalan di mana orang-orang dapat melihat dia, hubungan dia dengan orang-orang jadi meningkat tajam. Semakin terhubung secara jasmani dengan pendengarnya, itu sangat bermanfaat bagi diri John. Demikian pula dengan menciptakan keterbukaan secara psikologis. John sebenarnya belajar hal itu kebetulan ketika dia mengalami luka di punggung dia saat bermain racquetball dengan teman dia, Patrick Eger. Luka itu menyebabkan dia harus terbaring di tempat tidur selama 3 hari dan mencegah dia untuk memenuhi jadwal sebagai pembicara di suatu kota bernama Harrisburg di Pennsylvania. Satu-satunya cara agar dia dapat memenuhi kewajiban dia adalah dengan membawa istri dia untuk menolong dia dalam berpakaian dan bersiap untuk berbicara dan meminta penyelenggara untuk menyediakan sebuah kursi untuk dia duduk. John bisa memenuhi komitmen dia dan dalam prosesnya dia membuat sebuah penemuan yang mengagumkan. Dengan menggunakan sebuah kursi tanpa sandaran, dia memiliki lebih banyak energi daripada biasanya. Bahkan dengan punggung yang luka. Dan dia juga merasa lebih rileks terhubung dengan pendengar dia. Setelah menganalisis situasi, dia menyadari bahwa sementara dia duduk, dia seperti sedang berbincang-bincang dalam komunikasi dia. Itu menolong dia untuk menjalin hubungan dan membuat dia menjadi lebih efektif. Sejak saat itu dia menyadari kebutuhan untuk menjaga sikap terbuka secara jasmani dan mental kepada orang-orang saat dia berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka. Saat John berada di kantor, dia tidak duduk di belakang meja saat berbicara dengan seseorang. Mereka duduk di tempat duduk yang nyaman, saling berhadapan tanpa ada sesuatu di antara mereka. Atau jika perlu mereka bekerja, paling mereka berdampingan di belakang meja tersebut. Jadi, sahabat Mr. Sorchan, kita akan lanjutkan bagaimana kita berkomunikasi secara visual ya, secara visual. Apa yang harus kita lakukan? Salam menjadi seorang konektor. Salam sukses luar biasa. Salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa. Salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.